Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk tetap tinggal. Di sini saya Rosan Hatimah, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN nomor 3 Teguhan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya di sini akan menyampaikan atau melaporkan tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kita hanya sedikit sharing atau berbagi ilmu ya Bapak Ibu, maka di sini maksud saya untuk mengajari atau bagaimana, hanya sekedar sharing dan berbagi. Baik, mengenai budaya positif, sebenarnya budaya positif ini sudah kita jalankan dari awal kita menjadi seorang guru. Di sekolah budaya positif tentu sudah sering kita lakukan, kita dengar. Hanya saja mungkin pada penerapannya kegiatan budaya positif ini kita kurang jelas ataupun kurang paham. Ya, maksudnya di sini, oh ini sebenarnya budaya positif, tapi belum maksimal kita laksanakan. Nah, contoh-contoh budaya positif yang sudah kita lakukan, itu salah satunya seperti kegiatan bersalam-salaman sebelum masuk ke dalam kelas, kemudian pembiasaan membuang sampah atau melaksanakan kegiatan piket dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjabarkan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kembali lagi, untuk kegiatan atau apapun kegiatan yang dilaksanakan itu kita kembali berpihak kepada murid. Seperti penjabaran kita kemarin tentang visi dan pranasa perubahan sekolah. Oke, di sini saya akan memaparkan beberapa bagian untuk konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif di sekolah, PR menjadikan lingkungan yang positif, yaitu yang aman dan nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menerapkan dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu diajukan ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Sekolah kita lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Maksudnya kita biasanya melakukan sebuah peraturan yang kita buat oleh guru itu sendiri. Artinya tidak melibatkan murid. Nah, dari satu sepihak saja. Jadi istibaratkan guru yang mengontrol murid. Tidak ada keterlibatan peserta didik dalam membuat sebuah peraturan. Nah, di sini ada sebuah percobaan, Bapak Ibu, mungkin ada temannya di samping. Ya, kita anggap percobaan ini coba bukalah. Jadi kita cobakan, Bapak Ibu sekarang seolah-olah sedang menggenggam sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Kepalan itu semakin berharga tentu semakin kuat ya. Nah, kita ibaratkan teman sebelah kita mencoba untuk membuka kepalan tadi. Kalau dia berhasil membuka, berarti dia mendapatkan apa benda berharga kita tadi. Nah, di sini coba buka. Nah, pada kegiatan coba buka ini tadi seperti saya sebutkan, kita mencoba membuka genggaman kita tadi. Nah, contohnya misalnya Ibu Siti Zahara, ya, taruhlah cincin emasnya itu digenggam nih kan, dimasukkan dalam genggaman.
Nah, kemudian bagaimana usaha Ibu Hajah Nurlena untuk berusaha bisa membukanya. Kira-kira kalau dirayu, digonjol, nah kontrolnya kan ada pada Ibu nih. Nah, Ibu mau membuka apa tidak? Mau memberikan apa yang menurut Ibu berharga tadi apa tidak? Nah, disitulah yang dimaksud dengan posisi kontrol. Nah, selanjutnya dalam kegiatan ini ya Bapak Ibu, kita diajarkan tentang kontrol sesungguhnya, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita. Begitupun dengan anak atau peserta didik. Selama ini kita tentu beranggapan kita mau anak kita misalnya pakaiannya rapi, kita terus saja menghubungi kalau ini harus rapi. Tidak, kita tidak bisa mengontrol orang atau siapapun kecuali orang itu sendiri yang mengontrol diri dia. Maka kembali lagi kepada kita. Kemana lagi? Ke bawah aja ini. Nah, inilah perubahan paradigma tentang teori kontrol atau ilusi kontrol yang selama ini kita terapkan. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, mungkin kebanyakan dari kita seperti itu ya Bapak Ibu. Kita yang berkuasa, kita yang mengontrol murid. Jadi kita tidak mau mendengarkan atau mendapat masukan dari murid. Kita yang berkuasa, kita yang punya kuasa penuh untuk mengontrol murid. Inilah salah satu ilusi kontrolnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini menurut kita baik, itu yang kita mau anak lakukan, tanpa mendengarkan dari pihak anak dia tuh mau apa sebenarnya. Menurut kita seperti ini baik. Nah, itu yang selalu kita usahakan, tanpa kita menyadari bahwa sebenarnya anak ini punya nih keinginan untuk A, untuk B, untuk C. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kebanyakan dari kita pasti selalu nih kalau anak buat masalah, kamu ini, nah sudah membuat seperti ini, ibu merasa kecewa dan sebagainya. Tentu menurut kita dengan anak merasa bersalah kita udah stres nih, sudah betul nih kegiatan kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kembali lagi kepada peserta didik, kita merasa tua, kita merasa umurnya, kita memaksakan apa yang ingin kita kehendaki pada si murid itu tadi. Nah, ini kita kembalikan ke awal Bapak Ibu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara Ta'ala yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menempati keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ingatkan Bapak Ibu, kita sebagai guru bukan lagi penuntut, tapi penuntun. Diibaratkan seperti ini, kita seorang petani tadi, seorang petani yang menanam padi. Nah, posisi kita itu hanya memberikan pupuk, ya, mengebasi ilalang ataupun rumput. Kita tidak pernah bisa merubah padi itu untuk berharap menjadi jagung. Nah, seperti itu anak itu punya potensi sendiri Bapak Ibu. Nah, potensi itu yang harus kita kembangkan, bukan kita patahkan. Selama ini kan kita seperti itu. Anak itu harus sesuai keinginan kita. Anak itu harus seperti yang apa kita mau. Tapi pada kenyataannya berdasarkan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara Ta'ala, ya, kita itu prosesnya menuntut, hanya memberi tuntunan. Sama hanya tadi kita kasih pupuk, kita tegas rumputnya, ya, kita buat ilalangnya, kita kasih pembasmi hamanya, tapi dia akan tetap tumbuh menjadi padi. Bagaimana kelanjutannya, apa dia padi yang subur berisi, itu ketentuannya bukan dari kita lagi, tapi kita kan sudah berusaha nih. Nah, begitu pun dengan peserta didik.
Nah, di sini kita masuk apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Mungkin kebanyakan kita sudah tahu ya makna dari kata disiplin. Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disipline yang berarti belajar. Sesungguhnya disiplin itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun pada budaya kita, di budaya yang selalu kita jalankan, makna kata disiplin berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menuntut anak untuk patuh dengan kita. Padahal makna disiplin sendiri itu adalah sebuah proses belajar, bukan menuntut anak untuk patuh. Kebanyakan dari kita kan kalau udah berbicara tentang disiplin itu kan pasti anak itu harus sesuai dengan apa peraturan yang sudah kita buat. Padahal tidak. Posisi disiplin di sini adalah belajar, bukan menuntut seseorang untuk patuh. Kemudian disiplin merupakan suatu bentuk perubahan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat menetapkan suatu tujuan mulia, yakni nilai-nilai kebajikan yang merupakan sifat-sifat positif manusia. Dalam penerapan disiplin positif di sekolah haruslah melibatkan seluruh penyusun disiplin untuk membuat kesepakatan melalui musyawarah diskusi. Artinya dalam membentuk ini kita harus melibatkan anak, bapak, ibu. Kita tidak boleh hanya sepihak dari diri kita sendiri saja. Nah, nilai-nilai kebajikan dari kita saya rasa sudah sangat hafal ya bapak ibu, hebat semua tentang nilai-nilai kebajikan, yaitu tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai kebajikan merupakan salah satu motivasi intrinsik. Artinya seseorang yang berperilaku disiplin akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia setiap individu. Saya contohkan untuk nilai-nilai kebajikan di sini. Ya, kalau kita di sekolah biasanya kan penerapan misalnya tanggung jawab, ya selalu kita gaung-gaungkan tuh anak. Salah satu bentuk tanggung jawab apa? Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, sebetulnya kegiatan nilai-nilai kebajikan ini sudah sangat banyak di sekolah kita. Hanya saja mungkin sebagian dari kita tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan. Kita hanya menjalankan itu sebuah aturan saja. Kemudian di sini ada 4 institusi yang sudah menjabarkan tentang nilai-nilai kebajikan tadi. Pertama dari MVP mengenai sikap murid, yaitu nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komunikasi. Nah, itu menurut PMV dari sikap muridnya. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, ada banyak jenis-jenis nilai-nilai kebajikan di sana. Lanjut. Baik, menurut 9 pilar karakter Indonesia, nilai-nilai kebajikan itu berupa cinta Tuhan dan segenap ciptaan. Itu menurutnya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dan terakhir, menurut The Seven Essential Elements dari Multimedia Intelligence Mission High, nilai-nilai kebajikan itu berupa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat,
kebaikan, toleransi, dan keadilan. Namun dalam kita kegiatan pendidikan kita di sekolah itu disatukan dari menjadi program belajar Pancasila. Ya, kalau dari kita di sekolah itu dari program belajar Pancasila, yang mana nilai-nilai kebajikan itu berupa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya tuntutan kita nih sekarang sebagai seorang pendidik untuk mengajarkan tentang profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kemudian bagian yang selanjutnya atau bagian kedua tentang teori motivasi manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Constructing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, dari 3 motivasi ini ada 2 motivasi yang berasal dari eksternal atau dari luar, dan ada 1 motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau internal. Kita sebagai pendidik atau sebagai guru diharapkan mampu menyumbangkan bagian motivasi yang internal, artinya dari dalam diri murid itu sendiri, bukan dari faktor-faktor luar. Nah, diantaranya pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin sebagian dari kita guru atau pendidik juga seperti itu, biar tidak ditegur, biar tidak nanti ada konsekuensi kita melaksanakan atau melakukannya karena menghindari hukuman. Contohnya mungkin kita terlambat, ya tadi Ibu kepala sekolah juga sudah menegaskan bagaimana sanksinya. Kemudian atau kita izin tanpa memberi kabar, bagaimana sanksinya. Kita melaksanakan itu hanya sebatas kita takut dihukum, bukan karena faktor dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, kebanyakan dari kita mungkin seperti ini ya. Biar kita dapat penghargaan, biar kita dipuji, biar kita seperti apa, kita melakukan sesuatu yang baik, tapi ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu lagi timbal baliknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Kita mengharapkan sesuatu dari orang lain, mendapatkan penghargaan, menghindari hukuman. Nah, yang harus kita tanamkan, jangan sampai murid kita melakukan hal yang sama. Misalnya kita melakukan, kamu tidak boleh buang sampah, nanti kalau buang sampah sembarangan ibu hukum. Berarti kan dia membuang sampah itu karena dia takut dihukum. Atau kamu nanti membuang sampah, ibu akan kasih nilai sekian. Nah, berarti dia membuang sampah ke tempatnya itu hanya karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan dari guru. Nah, inilah yang harus kita hindari atau kita kurangkan, karena memang selama ini mungkin kejadiannya seperti itu. Yang perlu kita tanamkan itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri, ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah motivasi dalam diri. Bagaimana kita mau peserta didik kita menyadari, ya, menyadari apa yang dia lakukan itu benar-benar untuk dia sendiri dan lingkungannya, bukan karena sebuah ketakutan akan hukuman atau mengharapkan imbalan ataupun penghargaan. Baik, yang ketiga pada bagian disiplin sekolah, ya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, inilah sebetulnya yang paling harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Kita harus paham akan kebutuhan-kebutuhan dasar dari seorang manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Kemudian ada kebebasan. Oke Bapak Ibu, dari penjelasan yang sudah aku jabarkan tadi, yang di sini sekali lagi maksudnya hanya saling berbagi tentang ilmu yang sudah aku dapatkan, bukan maksud untuk menggurui atau bagaimana, dan kita juga bisa sharing ya Bapak Ibu, karena kalau kita lihat kan masalah anak ada banyak nih, banyak sekali masalah kita dengan anak. Nah, kira-kira kita di sini bisa sharing siapa yang mau kita bahas di sini, mungkin kita saling berbagi tadi bagaimana ya sampelnya lah ibaratnya. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat di akhir seksi ini memang tadi penjelasan dulu sudah menarik ya. Ini kan dibandingkan sebagai pendidik itu ya, nanti kita harus dapat menyelesaikan permasalahan yang ada Jangan bawa lagi, jangan lagi. karena di sini nggak ada guru BK ya, dan itu BK sebenarnya kan. Jadi yang terjadi gini loh, ada dari keyakinan kelas ya. Ini kan keyakinan kelas ini kan sering terjadi setiap anak kan, tidak hanya satu dua orang, kadang-kadang ini satu contoh lah. Karena ketika kita memberikan pembelajaran, memberikan latihan matematik, anak itu tidak membuat tugas atau tidak mengantar tugas tepat waktu. Itu kan masalah salah kan? Nah di kelas. Jadi pertanyaan saya gini aja, kalau hanya itu aja yang diulang-ulang permasalahannya, belum orang itu juga yang mengulang-ulang masalahnya, terus sanksi apa yang mendidik anak itu? Sehingga tidak timbul kita sudah emosi, marah sama dia. Kita kan pertama kita kontrol emosi tadi kan. Nah kira-kira mas sanksi apa yang kira-kira mendidik kepada anak yang tidak mungkin dia tidak mengulangi lagi permasalahan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Sebetulnya ini juga pembahasan kami pada saat pendidikan Pak ya, karena memang rata-rata semua sekolah pasti seperti itu, pasti ada anak yang bermasalah. Kemarin juga sama Ibu fasilitator kami, sama Ibu instruktur kami juga ada yang kami tanyakan seperti itu. Bagaimana Bu kalau anaknya nih ibu aja yang dilakukannya ibu juga. Sama. Kalau PR itu semuanya yang menjadi jadi hanya sekedar menyambung kata Bapak Ibu ya, bukan dari usulan sendiri, tapi mungkin kita juga mendapat sedikit dari usul di sini dalam menangani yang jelas kita kembali ke kita tidak boleh jadi kemarin juga ada Bapak dari masyarakat yang menjelaskan sebetulnya posisi kontrol ini boleh kita terapkan pada setiap tertentu. Misalnya ada kalanya kita menjadi teman, ada kalanya kita menjadi pembuat rasa bersalah, dan ada kalanya kita menjadi seorang penghukum. Penghukum ini maksudnya kita lebih kepada yang positifnya. Kayak Bapak tadi dia tidak mau mengerjakan tugas. Nah kita cari dulu Pak, kebutuhan dasar apa sebetulnya di rumah? Mungkin di rumah mungkin dia ada sesuatu yang tidak dapat disalurkan atau tidak sedapatnya Bapak Ibu. Kemudian tidak tadi kan ada kebutuhan di sosial bebas Pak. Anak itu tidak tidak saya tidak mau cara kita mengajar itu seperti ini. Kemudian baru kita lagi pada untuk keyakinan kelas tetap kita buat itu. Jadi seandainya jam-jam menyambung kata Pak ya, karena memang kejadian ini bukan hanya kita, semuanya, hampir seluruhnya pasti ada anak bermasalah. Kemarin juga sudah sempat dilakukan bagaimana nih cara penyelesaiannya Bapak Ibu? Sementara anak ini itu aja yang ada.
permasalahan dari pelajaran. Jadi balik lagi kita ke pembelajaran berbicara. Kita tanya anak maunya belajar kayak mana. Seperti itu lagi. Kemudian kalau misalnya seperti itu, kan itu mungkin kita bisa narik dia dari teman yang lain. Jangan sampai dia bergabung sama yang lain, karena kan dia nih yang buat kacaunya ibu. Nah, itu kemarin juga sudah pernah tanyakan masalah orang lain juga gampang. Mungkin itu bapak lebih Kayaknya yang memang kalau dapur itu kemarin masalahnya tidak bersama. Yoga itu. iya, karena yoga ini mungkin kita bilang anak istimewa ya. Kemarin juga untuk di kelas itu untuk yoga Guna bilang seperti ini sama teman-temannya, kita anggap yoga itu kan istimewa dari yang kita yang ada. Jadi seandainya dia mulai mau bertingkah, kita aja yang menjauh, jangan lagi kita yang mengadukan. Nah, seperti itu ya, karena memang banyak bapak ibu permasalahan seperti itu. Kemudian itu juga dari penjelasannya, memang posisi manajer itu adalah posisi terbaik, tetapi ada kalanya kita bisa juga menerapkan posisi kita ini sebagai guru, sebagai orang Dek, jangan tak dapat. ada yang lain. Ya, terima kasih. Kemudian, ini salah satu dari pertanyaan ini ya, kalau kita kan sudah menemui itu kan seperti itu. Terus kemudian masalah dana ini kan ada yang nah, kalau kita lakukan seperti itu, kita bawa ke komunikasi, kemudian aplikasi. Karena kita mau jalan sehingga tidak tahu apa solusinya kan itu. Nah, bagaimana menurut gitu? Makanya Pak, kita aktif dalam pemilu. Oh, gitu. Nah, ya, kita orang tuanya lagi. Gali orang tuanya. Orang tuanya lagi. Memang ada anak ditakut. Iya. Itulah makanya dalam budaya positif ini Pak, tetap kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan orang tua, serta bahkan lingkungan masyarakat kita Bapak Ibu. Ya, kolaborasi kita di situ. Makanya nanti ada tahapan orang tua. Kalau anaknya sudah tidak bisa dilakukan itu, kita sarannya ke orang tua lainnya menanyakan, ya nanti ngapain nih? Iya. Karena kita kan sama-sama mengharapkan anak ini gimana sih sesuai bakat dia. Kadang kesalahan kita yang paling sering anak itu harus menyalahkan diri. Kayak kemarin ada satu anak itu selalu suka menggambar. Jadi kalau misalnya ngadu penjelasan, jadi kayak gitu aja lagi Pak. Karena kita untuk dia menulis, dia menjawab pun tidak ada. Makanya nanti kan bilang ada kegiatan pelajaran berliterasi sesuai kemampuan anak-anak. Ya, apa yang sesuai dia mampu dilakukan kan bisa aja. Atau misalnya kayak usulnya lebih mau dia jadi abu gerak kerja. Sama tuh. Iya. Jadi kan sudah berbuat kan. Iya, apalagi kayak yoga punya aja hilang aja kayak gitu kan. Paling sering loh. Kalau yoga ketulangan ya juga belum ya. Banyak saja. Saya makan hilang ada ulangnya. Bisa yang hidup ulang. Makanya kita Jangan lagi buat orang tapi alhamdulillah orang tuanya gede giginya kalau kata dia main salah dari ya dari ayat alhamdulillah ini salam kamu ada aja orang tua kita kan di sini berapa jam lah cuma mengajarkan anak. Kalau tidak ada di balik dari orang tua, tidak bisa. Kita balik lagi ke orang tuanya. Ya Allah. Orang tanya nih, orang bertanya dia kayu, bapak ibu yang penjelasannya mudah-mudahan
Nah, kita dengar Bu yang disampaikan dia Bu. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk kesempatannya hari ini anak ibu. Oke, hari ini ibu akan menjelaskan karena tadi kita sudah masuk pada materi kita. Sekarang kita akan membuat sebuah yang namanya keyakinan kelas. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ada gambaran? Tidak ada? Oke. Kalau di sekolah kita ada namanya peraturan. Tahu kan peraturan sekolah? Nah, keyakinan kelas ini lebih kurang seperti itu. Ada sebuah aturan, tapi yang membuat kita, yang menyemangati kita, yang melakukan kita, yang menjalankan kita yang ada di bentuk kelas ini. Ya, paham ya? Nah, dari keyakinan kelas ini ya nanti menjadi kesepakatan kita bersama, dan apabila ada yang melanggar berarti sudah ada konsekuensinya. Kita semuanya harus sepakat ya akan sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini Ibu contohkan dalam sebuah keyakinan kelas itu harus sifatnya positif, kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh misalnya untuk tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Misalnya menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi untuk bertanggung jawab? Bertanggung jawab akan dengan melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya. Apa lagi? Mungkin jadi pelaksana upacara ketika ditunjuk ya. Kita punya tanggung jawab. Selain itu apa? Keyakinan kelas ini tidak hanya antara kalian, tapi juga antara guru dan kalian. Jadi saling melengkapi semuanya. Nah, contoh kita ambil hal positifnya itu saling menghormati. Kira-kira kalau kata-kata saling menghormati bisa nggak dipakai untuk kalian ke guru atau untuk kalian ke sesama teman? Bisa kan? Kita saling menghormati yang ada di lingkup kelas kita. Nah, Ibu, satu catatan lagi ya, dalam membuat keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif seperti jangan membuang sampah sembarangan. Kalau jangan membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata jangan, kata-kata dilarang, kata-kata tidak boleh itu tidak digunakan, tapi kita gunakan bahasa yang positif. Atau misalnya Ibu contohkan lagi ya, dilarang berbohong. Kira-kira bahasa positifnya apa? Jangan berbohong. Dilarang, jangan, tidak boleh, tidak boleh dilarang berbohong. Kalau dilarang berbohong, kita harus bersikap jujur. Jadi kata-kata yang negatif itu tidak boleh dipakai. Nah, di sini Ibu akan memandu kalian. Kalian nanti akan masing-masing Ibu kasih note seperti ini ya. Satu orang boleh menuliskan satu kira-kira apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang harus kita buat di kelas ini. Ya, masih satu orang satu. Nanti Ibu akan bagikan, kalian tuliskan di sini. Nanti mana yang terbanyak, mungkin ada nanti yang sama, tapi tidak boleh sama semua ya. Berdasarkan keinginan kalian sendiri. Kira-kira ya yang dibutuhkan di kelas ini apa nih? Yang harus ada di kelas ini apa nih? Agar kelas kita selalu tertib, agar kelas kita selalu nyaman, selalu aman. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Ya, keyakinan
Kemudian ada dan tidak tatanan sebaik-baiknya menjaga kebersihan kelas. Oke, jaga kebersihan sama dengan memperhatikan ya. Kemudian makanan kebersihan ini nanti peraturan kelas kebersihan kebersihan ketenangan ada di sama. Kemudian memperhatikan misalnya oke sama. Melaksanakan tiket harus tertib. Tiket melaksanakan tingkat dulu. Oke, melaksanakan tiket sama. Melaksanakan tiket harus tertib. Oke, tiket lagi harus tertib bagi tidak melaksanakan tiket ya. Melaksanakan tiket dan menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Oke. Mengikuti upacara setiap hari Senin. Oke, sepakat. Kemudian melaksanakan atau membantu guru. Membantu kan? Nah, ini membantunya masyarakat dulu. Tapi kita yang ada di kelas ya, membantu kelas sana. Ada seperti itu tadi. Ya. Adil dan tidak musuh, temukan dengan sebaik-baiknya. Boleh ya? Oke. Ya, kemudian menjaga kebersihan bersama. Siap? Siap. Ini udah sepakat dari yang dengan kelas kita ya. Sepakat? Kalau sepakat, nah ini Bu kita, kalian menandatangani kesepakatan kita. Oke. Ini mana ya? Dari Dani, tulis nama, tanda tangan. Oke, mulai dari Dani, silakan. Oke,